Selamat pagi Bapak Ibu beserta saudara sekalian. Seperti ibadah yang tadi malam, untuk saat ini kalau misalnya ada saudara yang mau berfoto di pohon Natal kita, dilakukannya sekarang sebelum ibadah. Jadi ketika ibadah selesai, kita tidak ada sesi foto yang berkumpul. Kita untuk menjaga protokol kesehatan kita yang ada. Dan setelah ibadah selesai, kita langsung pulang. Mengerti ya Bapak Ibu ya, kenapa kita melakukan hal seperti itu? Karena di depan pun aparat banyak. Jadi kita menjaga satu sama lain, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak ada laporan yang negatif tentang GKI Cicurug. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Tini, mohon kalau mau selfie di pohon Natal, silahkan. Kakak dan adik, silahkan. Atau saya yang fotoin, boleh. Mumpung masih 20 menit lagi. Bapak Yunus, Nugi? Oh sudah, oh ya udah. Mohon maaf atas ketidaknyamanan seperti ini. Terima kasih.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan, sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi junjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Selamat hari Natal. Saudara-saudari yang kekasih, tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tapi kita toh tetap dapat beribadah di hari Natal ini. Maka syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar hadir di segala pergumulan hidup. Bahkan Ia berjalan bersama kita, melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita di masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam kehidupan kita. Immanuel. Lalu apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia, seperti para gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia? Marilah kita merenungkannya di dalam doa-doa pribadi kita. Jemaat diberikan kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Bapa Sang Kekasih Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, sehingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi netral kehidupan, di dalam palungan yang bersahaja, menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Khalik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Kami kadang tidak mampu merendahkan hati saat kami mempertanyakan hadirat-Mu di tengah pergumulan. Saat kami mengeluh karena mimpi-mimpi kami yang pupus. Saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan. Ya Roh Kudus, Sang Napas kehidupan, di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia ini. Bakarlah nurani kami agar citra kasih-Mu semakin terpancar di dalam kehidupan kami. Amin. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai sejahtera bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allah-Mu itu Raja." Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon nikmat daripadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh kembali berkumpul, baik secara mereka yang mengikuti ibadah di tempat ini atau mereka yang mengikuti ibadah lewat media online. Biarlah ya Bapa, Engkau berkati persekutuan kami ini, di mana kami boleh semakin menyadari bahwa persekutuan kami tidak terbatas ruang. Biarlah kami melalui ibadah Natal ini boleh semakin dikuatkan ya Bapa, boleh semakin dipererat, dan melalui perenungan ini kami boleh juga disegarkan akan firman-Mu. Juga mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa. Biarlah apa yang dikatakan berasal daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 8. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu cepat-cepat mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum memulai khotbah ini, izinkan saya kembali mengingatkan sesuai dengan protokol kesehatan Bapak Ibu untuk memakai masker bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara penuh. Tidak hanya sekedar dipakaikan di bawah mulut saja tetapi sampai ke hidung. Kalau saya melepas masker karena saya harus berbicara di depan umum. Jadi ada exception khusus kalau kita ingat di dalam peraturan pemerintah. Terima kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita tiba-tiba disuruh jadi saksi, misalkan ada satu peristiwa yang kita lihat,
Lalu ada orang yang melihatnya. Ada orang melihat kita gitu ya. Melihat ada di dalam tempat kejadian gitu, peristiwa. Singkatnya intinya kita disuruh jadi saksi gitu ya atas suatu peristiwa. Biasanya kita menolak atau menerima. Kalau kita menolak berarti saya nggak mau, saya nggak lihat tadi, saya nggak lihat. Kalau kita menerima, kita oke, saya siap, saya akan memberikan kesaksian saya terkait peristiwa tersebut. Biasanya kita yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Berapa orang yang pertama gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang ikut ibadah online bisa komentar di kolom live chat atau kolom komentar gitu ya. Berapa orang yang memilih untuk menolak? Silakan angkat tangan. Menolak jadi saksi. Berapa orang? Gak ada. Ada yang menolak jadi saksi? Langsung Tuhan puji. Oke, menolak jadi saksi. Saya nggak lihat, langsung responnya saya nggak lihat. Ada lagi Bapak Ibu? Siapa yang kalau ngelihat sesuatu peristiwa, responnya adalah pertama menolak jadi saksi? Oke, cuma satu. Siapa yang menerima jadi saksi? Oke, saya siap bersaksi untuk peristiwa ini. Nggak ada juga. Nah, jadi Bapak Ibu, karena pertanyaannya ini membingungkan, yang menolak satu, yang menerima menjadi saksi nggak ada, berarti dipastikan 99,99% abstain begitu ya. Saya akan menggunakan data yang saya peroleh. Kalau dari pengamatan saya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, umumnya, ini sekali lagi, umumnya kita menolak menjadi saksi atau bersaksi atas suatu tindakan tertentu. Umumnya kita menolak. Jadi kalau misalkan ngelihat ada tabrakan sepeda gitu ya, kakak sama adik tabrakan sepeda gitu ya, gampangnya di rumah kakak sama adik tabrakan naik sepeda nih bareng-bareng, jeger gitu ya, entah mama atau papahnya ngelihat gitu ya. Biasanya kita responnya, mama nggak lihat, papa nggak lihat, daripada kita ribut gitu ya sama anak-anak kita atau sama saudara-saudaranya yang lagi datang ke rumah, nggak lihat, kakak nggak lihat. Lah tadi kakak di mana? Kakak lagi main HP, lagi ngelihat Instagram. Ini pasang bikin updatean bagus nih di Instagram. Saya nggak lihat. Saya tadi lagi fokus ke yang lain. Biasanya respons kita seperti itu kenapa? Karena menjadi saksi biasanya lebih terancam daripada mereka yang menjadi korban. Ibaratnya saksi itu 2 kali korban. Kalau korban udah pasti ya dia jadi korban. Kalau saksi ini parahnya 2 kalinya jadi korban. Apa yang mereka terima lebih berat biasanya daripada korban. Gak percaya? Coba kita perhatikan kasus-kasus pembunuhan atau kasus-kasus militer berat atau film-film gitu ya. Bapak Ibu yang suka nonton film gitu ya. Film-film yang berkisah soal kejadian perkara. Pasti yang pertama kali diburu oleh pelaku selain korban atau setelah korban, kalau korbannya sudah lewat gitu ya, sudah selesai korbannya, yang diburu berikutnya adalah saksinya. Maka dari itu tidak heran ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Gak cuman korban doang yang dilindungi, tetapi saksi juga dilindungi. Kenapa? Karena saksi adalah korban kedua. Mengapa mereka harus dihilangkan juga? Karena mereka yang melihat suatu peristiwa secara detail. Merekalah orang ketiga di dalam sebuah peristiwa yang melihat sesuatunya secara detail. Makanya kalau kita nonton sinetron ya Bapak Ibu ya, sinetron-sinetron yang sekarang lagi laris di televisi-televisi kita itu, baik yang televisi streaming maupun tidak streaming gitu ya, itu biasanya kalau ada yang ngintip-ngintip saksi pasti langsung didatengin sama pelakunya. Kamu tadi ngelihat apa? Kamu tadi ngapain? Jangan ngomong ya. Terus kalau saya zaman dulu nonton ada film namanya MIB gitu ya. Kalau udah nanti saksinya tuh ditembak, ada kayak tembakannya gitu, kayak termogan yang di depan, pesiung, hilang semua yang dia ingat. Karena apa? Karena saksi itu melihat peristiwa secara detail. Kamera itu udah kayak saksi sekarang. Segala sesuatu
Mana. Rekam. Ini ya orangnya ya, ini ya, orangnya yang ini ya. Nah ini sekarang jadi lebih berat. Dan inilah yang membuat orang menjadi enggan untuk bersaksi atau menjadi saksi. Karena dia bisa 2-3 kali lebih berat daripada si korban. Hal inilah juga Bapak Ibu yang kita lihat ada di dalam kehidupan para gembala. Yang orang secara khusus yang kita bahas di dalam bacaan Injil pada hari ini. Dan secara khusus mereka pun mendapat tempat di dalam bacaan-bacaan kita. Tentu Bapak Ibu, karakter gembala-gembala itu merupakan sebuah karakter yang tidak asing bagi kita. Sebab kenapa tidak asing? Karena mereka pasti muncul di dalam drama Natal. Ini tahun ini aja gak ada drama Natal gitu ya, karena pandemi. Kalau ada drama Natal, sekolah minggu drama Natal, pasti karakter gembala itu nongol. Mereka digambarkan biasanya seperti orang yang memakai jubah tertentu gitu ya. Lalu juga membawa tongkat, dan biasanya kalau sekolah minggu, ini pengalaman saya sekolah minggu begitu ya. Karakter para gembala ini, pemeran para gembala punya tandem. Tandemnya itu gak lain gak bukan adalah mereka yang berperan jadi domba. Entah domba beneran ya. Kadang mungkin ada beberapa gereja di daerah yang pakai dombanya domba beneran gitu ya, domba kambing beneran gitu ya, dia tarik sana sini gitu ya. Anak kecil diajarin menggembala domba, bukan menggembala sapi gitu ya. Seperti lagu ini menggembala domba. Atau ya mereka yang berperan jadi domba, pakai topeng-topengan domba lah. Nah tandemnya itu mereka berdua pasti. Dan dalam drama pemilihan karakternya ini merupakan pemilihan yang ketiga. Kalau kita menyeleksi pemeran drama, yang pertama kali dipilih adalah Maria dan Yusuf. Selain kita menentukan properti untuk bayi Yesusnya nanti propertinya apa gitu ya. Maria dan Yusuf pertama kali dipilih. Siapa yang jadi Maria, siapa yang jadi Yusuf. Lalu kedua, kenapa dibilang ketiga? Karena karakter kedua yang biasanya dipilih adalah para majus. Para majus mestinya gak ada di dalam drama, itu bacaannya nanti. Dalam drama itu mestinya cukup cuman ada gembala dan Maria dan Yusuf. Karena para majus datangnya nanti, lama gitu ya. Bukan datang pada saat setelah Natal, para gembala datang, para majus datang, enggak. Ceritanya lain. Para majus datangnya kemudian, bukan saat itu. Dan biasanya orang-orang yang jadi gembala ini adalah mereka yang aktif bergerak. Mereka yang ceria mukanya. Kalau disorot kamera itu langsung nyengir gitu ya. Kan kadang ada anak-anak yang seperti itu, ngelihat kamera. Kalau ngelihat kamera bukan nyengir aja depan kamera, dia tarik kameranya itu. Aku di sini mama, aku main drama, saking bangganya. Gitu ya. Nah tetapi pertanyaan yang muncul, apakah karakter kehidupan para gembala seindah karakter di dalam drama? Jawabannya Bapak Ibu tentu saja tidak. Kalau kita lihat tadi gembala-gembala di dalam drama digambarkan dengan anak-anak yang begitu aktif, begitu ceria. Gitu ya. Di dalam realitasnya mereka justru jauh dari kata sukacita. Gitu ya. Karena apa? Karena gembala, menjadi seorang gembala itu bukanlah pekerjaan yang baik, melainkan pekerjaan yang terendah di dalam status sosial bangsa Israel. Pekerjaan gembala bukanlah pekerjaan yang tinggi. Pekerjaan gembala justru dia adalah yang paling bawah. Sebagai perbandingan Bapak Ibu, kita ingat ada pekerjaan namanya pemungut cukai. Pemungut cukai aja udah rendah. Ini di bawahnya pemungut cukai. Kalau kita ingat ada orang Farisi dan orang pemungut cukai berdoa di bait Allah. Orang Farisi begini, Tuhan, wah ini seru kalau orang Farisi. Kalau pemungut cukai itu udah Tuhan sambil nunduk-nunduk, sambil mukul-mukul diri. Ini lebih di bawah lagi dari pemungut cukai. Jadi rendah sekali. Dan kalau kita mendengar ada orang yang memakai gelar gembala, sebenarnya dia adalah yang terendah, apalagi di dalam jemaat. Dan bukan yang tertinggi. Kenapa? Ya balik lagi, pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan kasar. Mereka bukanlah orang-orang yang terawat. Lebih sering tinggal di alam terbuka daripada tinggal di dalam rumah. Kalau kita ingat Daud yang dulunya adalah seorang gembala sebelum dia menjadi raja Bapak Ibu.
Daud di masa mudanya lebih banyak berkelana ketimbang berada di rumah bersama dengan orang tua atau kakak-kakaknya. Makanya ketika Samuel datang, bukan Samuel yang ini ya Bapak Ibu ya, Samuelnya beda gitu ya. Kalau itu Samuel yang dipanggil 3 kali dikiranya Imam Eli gitu ya. Kalau ini Samuel yang dipanggilnya pakai bel gitu ya, beda. Samuel datang mencari Daud. Masih ada nggak satu lagi? Oh ada. Satu lagi, dia yang paling kecil, tapi lagi menggembala. Jadi nggak di rumah. Yang lain kakak-kakaknya di rumah semua. Seorang gembala bukan seorang yang lebih banyak tinggal di rumah, tetapi orang yang lebih banyak beraktivitas di luar. Dan mereka bukanlah pekerjaan yang mulia, tetapi pekerjaan yang terendah di dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun demikian, Tuhan justru orang-orang rendahan inilah yang Tuhan anugerahkan kepercayaan untuk menjadi saksi atas kelahiran juru selamat yang menjadi penggenapan janji Allah kepada dunia. Agak nguing suara saya, dikecilin sedikit mungkin. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat 9 sampai dengan 14, kita bisa melihat bagaimana gembala-gembala yang sedang bekerja menjaga dombanya itu tidak hanya sekedar mendengar kabar sukacita, tetapi juga melihat langsung sukacita sorgawi di mana bala tentara surga memuji Allah sebagaimana dipaparkan di dalam ayat ke-14. Kalau kita lihat di ayat 14, bala tentara sorga itu ibarat kata paduan suara. Mereka memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka yang tadinya dianggap sebagai, istilah kasarnya ya Bapak Ibu ya, para gembala itu diistilahkan sebagai sampah masyarakat, dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi saksi sekaligus responden pertama dari bukti nyata penggenapan janji Allah melalui kelahiran Mesias. Bahasa Inggrisnya dibilang first responders. Biasanya orang yang respon pertama ini adalah orang yang ahli di dalam suatu bidang, entah para medis, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah ini para gembala yang gak ngerti apa-apa, taunya menggembala domba, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan juga responden pertama. Kenapa dikatakan sebagai responden pertama? Kalau kita urutkan, kalau kita bikin timelinenya untuk sejak Yesus lahir, yang pertama kali datang bukan orang Majus, tetapi para gembala. Orang Majus sekali lagi jauh datangnya. Cuman karena drama harus dipaparkan dalam waktu singkat, ya sudah dimasukkanlah. Padahal itu adalah timeline yang salah. Jauh setelahnya. Karena apa? Setelah kedatangan para gembala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bacaan kita nanti hari Minggu. Bacaan nanti kita hari Minggu, bacaan Injilnya. Ketika Yesus dibawa ke Simeon dan Hana. Merekalah yang pertama kali diundang untuk melawat Maria dan Yusuf di kandang, dan lebih spesial lagi undangan pelawatan ini bukan dari mana-mana, bukan dari saya, bukan dari Bapak Ibu, bukan dari Majelis Jemaat GKI Cicurug gitu ya, bukan dari PGI atau apa, tapi dari Tuhan sendiri. Ini undangannya langsung. Sebuah video mengatakan itu Tuhan undang langsung. Kalau orang diundang langsung gitu ya, saya pernah share mungkin suatu video atau pernah melihat gitu ya, orang diundang langsung maka dia akan gak enakan. Dia akan gak enakan. Karena apa? Karena Pak Pendeta, saya diundang langsung sama yang punya rumah. Nah ini Tuhan undang langsung. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi ini sesuatu yang spesial. Artinya karena Tuhan mengundang mereka langsung, para gembala ini adalah special guest atau undangan spesial dan bukan undangan biasa. Mereka yang tadinya tidak spesial menjadi sosok yang spesial
Dari yang biasa-biasa bahkan tidak dianggap di dalam masyarakat menjadi sosok yang dianggap dan mendapatkan tempat di dalam agenda penyelamatan kerajaan, penyelamatan dunia ini oleh Allah. Tetapi apakah mereka langsung meresponnya? Kalau kita melihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian di dalam bacaan kita, para gembala itu sempat merasa takut. Jadi mereka sempat merasa takut, khususnya di dalam bagian-bagian depan bacaan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat awal begitu ya, di ayat 9, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi mereka sempat takut terlebih dahulu. Dalam bahasa aslinya digunakan kata phobos. Kita mungkin lebih mengenal ini dengan kata fobia. Atau kalau fobia itu adalah ketakutan yang sangat. Jadi orang udah, kalau fobia dengan satu benda gitu ya, dia udah ngelihat gitu langsung gemeteran atau bahkan keringet dingin dan segala rupa. Dan kalau orang sudah takut, pasti hal ini dilanjutkan dengan ya udah nggak mau lah. Kayak tadi kita jadi saksi, udahlah nggak usah lah. Takut saya daripada saya jadi korban kedua, korban ketiga. Ini pasti mereka udah nggak mau datang. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan para gembala. Mereka yang dianugerahkan pengalaman berbeda dari biasanya. Apakah mereka bisa nggak datang Pak Sam? Bisa. Bisa mereka nggak datang. Mereka bisa lari dari panggilan untuk menjadi saksi. Tetapi apa yang terjadi? Justru kalau kita lihat di tengah ketakutan itu, para gembala tadi mereka menjinakkan rasa takut. Bukan lari dari ketakutan, tetapi mereka maju menghadapi ketakutan itu. Dengan apa? Dengan menghadapinya. Bagaimana menghadapinya? Yaitu dengan membuktikan apa yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya ketakutan akan suatu hal, jangan lari. Lari bukan menyelesaikan masalah, tetapi lari itu akan menambah masalah baru. Karena apa? Karena lari bikin kita capek. Kalau kita lari dari masalah, kita cuma kayak orang yang menghindar. Apakah masalah itu tidak akan mendatangi kita? Dia akan terus mengejar kita. Jangan lari dari masalah. Ingat para gembala kalau kita menghadapi ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Hadapi ketakutan itu. Buktikan. Kalau kita dengar sesuatu yang gak benar, kita buktikan kebenarannya. Dan the rest is history. Sisanya sudah menjadi sejarah. Ketika para gembala memutuskan untuk membuktikan apa yang mereka dengar, sisanya menjadi sejarah. Mereka menjadi saksi atas kelahiran Yesus Kristus. Dan apa yang mereka dengar adalah benar. Ini yang menimbulkan sukacita. Sukacita pun yang dirasakan oleh para gembala tidak hanya dirasakan oleh para gembala saja, tetapi juga oleh Maria yang pertama, dengan Yusuf tentunya, dan yang kedua, setiap mereka yang mendengarkan kisah dari gembala ini. Artinya apa? Artinya para gembala gak cuma menyimpan berita itu sendirian, dia share kemana-mana. Gak cuma di like dan komen, tapi di share. Karena apa? Ini berita sukacita, jadi dia harus berbagi. Dan mereka yang mendengarkan heran akan berita itu. Kalau kita lihat di ayat 18 itu ada kata heran memang. Dalam bahasa aslinya dipakai kata tauma. Heran artinya memang heran kata tauma itu. Tetapi ini rasa herannya bukan rasa heran yang biasa. Rasa herannya ini adalah rasa heran yang diikuti oleh rasa kagum. Jadi rasanya nyampur gitu ya. Heran dia iya tapi ya oh iya gitu ya. Kok bisa dari yang kok bisa ya? Kan heran kalau jadi kok bisa ya? Itu nyampur antara kok bisa dengan kok bisa. Itu nyampur. Ada kagum, ada heran, ada agak tanda tanya tapi juga ada tanda correction, ada tanda checklist. Ini rasa herannya udah kayak campur-campur, kayak segala rasa adalah di situ. Artinya orang yang mendengarnya termasuk Maria dan Yusuf mendapatkan sukacita dari kesaksian gembala tadi yang tidak hanya mengalahkan ketakutannya saja, tapi juga mereka mengabarkan berita pengenapan janji keselamatan Allah kepada orang banyak. Dan pesan inilah yang bergema kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di perayaan Natal ini.
Natal yang baru. Pertama kali kita Natal dengan pakai pendaftaran dulu. Biasanya mah Natal datang aja langsung gitu ya. Yang penting ibadah jam berapa Pak Sam? Ibadah jam 8 Bapak Ibu. Oke, saya datang jam 7. Biasanya seperti itu. Sekarang nggak bisa, mohon maaf Bapak Ibu, harus daftar dulu, harus ada protokolnya, harus memakai masker. Ini Natal yang baru, bukan Natal yang biasa kita rayakan. Mungkin sempat sebagian dari kita begitu ya bertanya, apakah tahun ini ada Natalan? Kalau nggak percaya bisa nanya sama anak MM. Berapa banyak orang yang nanya tahun ini ada Natalan apa enggak di Facebooknya GKI Cicurug. Atau bahkan mereka yang sudah hilang harapan terkait penyelenggaraan ibadah Natal. Nggak mungkin lah kita ibadah Natal. Maret aja udah ditutup, akhir Maret. April nggak ada ibadah, udahlah Natal nggak mungkin lah ini. Jumlah naik terus, udah nggak mungkin kayaknya ini ada ibadah Natal. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ibadah Natal mungkin bisa tidak diselenggarakan. Ibadahnya mungkin bisa tidak diselenggarakan. Tetapi semangat Natal itu yang harus selalu terselenggara di dalam hati kita. Kenapa? Karena semangat Natal adalah semangat yang mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Seperti gembala tadi, dari yang tadinya takut, Sion gak usah datang. Sekarang jadi berani, maju, dan mereka pun bersuka cita. Semangat Natal juga memampukan kita untuk bersaksi ataupun berbagi sukacita kepada mereka yang ada di sekitar kita. Dan semangat itulah yang memampukan kita untuk menghidupkan harapan akan keselamatan kita di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab melalui Natal kita kembali diingatkan Tuhan telah lahir. Juru selamat kita telah lahir. Natal bukan sekedar perayaan rutin tahunan, bukan sekedar waktunya kita muncul ke gereja, bukan sekedar waktunya kita bercengkrama ataupun bersosialisasi dengan orang-orang yang udah lama kita gak ketemu, bukan. Natal adalah momen di mana janji keselamatan Tuhan itu dinyatakan kepada kita, di mana Juru Selamat telah datang menyatakan dirinya kepada kita, dan kita bersuka cita karena hari depan kita ada di dalam Dia. Pertanyaan yang patut kita refleksikan bersama, pujian atau persembahan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau tadi kita lihat para gembala, mereka bisa bersaksi. Itu menjadi bentuk pujian dan juga bentuk persembahan mereka atas berita sukacita yang telah diberitakan. Nah, sekarang pertanyaan reflektif kita pada Natal tahun ini, Natal yang berbeda dari biasanya. Pujian atau persembahan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan lewat kehidupan kita, sekalipun di tengah segala kesulitan maupun kesusahan kehidupan kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan di Natal ini? Dan tidak hanya di Natal ini, tetapi juga lewat kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya melalui perenungan firman kami diingatkan akan sosok gembala ya Bapa. Sosok yang dipinggirkan namun dimuliakan oleh-Mu. Biarlah kami boleh menggunakan kehidupan kami seperti para gembala. Dari yang tadinya takut untuk bersaksi, menjadi berani untuk bersaksi tentang siapa juru selamat kami di dalam keseharian kehidupan kami. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga lewat kelakuan, pikiran, dan tindakan kami. Ajar kami dan mampukan kami ya Bapa, tidak hanya di Natal ini, kami berani untuk berkomitmen, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya pribadi yang lebih baik di dalam hal yang tidak terukur atau angan-angan, tetapi biarlah kami juga boleh menjadi pribadi yang lebih baik secara terukur dan melakukan perbaikan diri kami secara bertahap dan di bawah dari guidance atau panduan-Mu saja. Kami berdoa ya Bapa, biarlah di Natal yang berbeda ini kami boleh tetap merasakan semangat Natal yang mengubahkan ketakutan menjadi keberanian, mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Dan biarlah kami Engkau pakai untuk menjadi alat berkat-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pelaksanaan ibadah Natal, malam tahun baru dan tahun baru, baik di GKI Cicurug maupun di gereja-gereja lain. Biar Engkau sertai dan jaga gereja-gereja-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah boleh terselenggara dengan baik, baik secara online maupun gereja-gereja yang sudah mulai membuka untuk ibadah onsite. Berdoa juga ya Bapa untuk aparat keamanan yang menjaga setiap kami, baik dari unsur kepolisian, tentara maupun dari unsur lingkungan setempat ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang terlibat. Kau jaga setiap mereka dan Kau juga cukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu bersama dengan kami. Kami mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, dalam pergumulan, baik pergumulan pekerjaan, kehidupan keluarga atau pergumulan yang lainnya. Biar Engkau juga boleh berkati setiap mereka dan tuntun mereka untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dan mampukan mereka untuk tetap menjadi berkat dalam keseharian. Juga untuk kegiatan GKI Cicurug ke depan ya Bapak, untuk sanak saudara kami yang sudah berada di daerah asalnya, untuk kami yang mungkin berencana akan melakukan perjalanan untuk pulang kampung, juga rencana-rencana kehidupan kami yang lain dalam menghadapi tahun baru, biar Engkau boleh sempurnakan dan Engkau yang bungkus semua, supaya rencana kami seturut dengan rencana-Mu. Untuk penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini ya Bapak, biar Engkau juga berkati pemerintah kami, mampukan para pemerintah kami untuk boleh mencari jalan-jalan terbaik. Dan berikanlah kami ketabahan ya Bapak, untuk boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, untuk tetap menjaga diri kami dan menjaga saudara-saudara kami dengan mempraktikkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Masih banyak hal-hal yang ingin kami utarakan ya Bapak, tetapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui dari kami semua. Dan kami sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita mensyukuri karya Natal yang seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dan berdalil Yesaya 12 ayat 4. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dibawa ke gereja pada saat kita kembali beribadah, atau dapat ditransfer ke rekening gereja, atau juga bisa dititipkan persembahan pada majelis pendamping di setempat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada hari Natal yang indah ini kami boleh dapat datang untuk beribadah bersama saudara-saudara kami. Kami dapat merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan lebih dulu mempersembahkan anak-Mu yang tunggal, hingga kini tiba saatnya kami juga mempersembahkan persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami yang tidak sempurna ini. Berkati para petugas yang akan mengelola persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami di GKI Cicurug ini. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Amin. Jadilah saksi Natal bagi dunia, ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Wartakan kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Siarkanlah kemuliaannya ke seluruh dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gempita menggegap. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahi kita karena Sang kebenaran sudah lahir. Kiranya kita mengalami pemulihan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidup kita karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita untuk menjadi pewarta kebaikan-Nya kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.